Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Najimuddin. Kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan bagaimana membuat absensi daring dengan Google Classroom. Tutorial kali ini yang pertama isinya bagaimana kita menambahkan upload file di dalam absensi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pembatasan, ya, pembatasan hanya satu siswa satu hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengintegrasikan rekap, ya, rekap spreadsheet cuma satu, nanti terdiri dari beberapa kelas. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Oke, yang pertama kita akan uh, membuka drive. Kita buka drive-nya dulu. Kemudian kita buat, sambil saya ulangi lagi. Kita buat folder. Kemudian kita buat absen kelas 12. Oke, create. Oke, absen kelas 12. Oke, masih kosong. Kemudian kita buat absensi untuk kelas 12 TKJ dulu. Oke, absensi kelas 12 TKJ. Absensi kelas 12 TKJ. Oke, dan absen ini wajib diisi 15 menit sebelum pelaksanaan daring. Oke. Kemudian yang pertama, seperti biasanya kita tambahkan date atau hari tanggal. Oke. Kemudian yang kedua, nama siswa. Oke. Yang ketiga, nomor absen siswa. Oke, kita buat drop down 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Oke, kita tambahkan lagi jurusan. Oke, kita buat option, katakanlah teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bodi otomotif, kemudian agri bisnis perikanan air tawar, teknik pengelasan, yang terakhir multimedia. Oke. Kemudian jurusan sudah, kelas sudah, kita tambahkan lagi seperti apa yang saya sampaikan di depan, yaitu file upload. Ya, file upload nanti di mana file ini digunakan oleh siswa untuk mengupload bukti kegiatan daring yang dilakukan di rumah. Oke, kita tambahkan lagi add question, bukti keikutan, bukti keikutan. Bukti fisik kehadiran. Oke,
Jadi di atasnya nanti kita kasih keterangan sakit atau apa itu sakit, hadir, dan izin. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Bukti kehadiran, kita pilih file upload. Oke, file upload, kemudian continue. Oke. Di sini ada maksimum number file. Panjenengan bisa gunakan di sini, bisa milih berapa bukti fisik yang panjenengan perlukan. Misalkan kalau 1 ya tulis 1, kalau di sini pilihannya 1, kemudian 5, 10. Oke, maksimal di sini 10. Oke. Kemudian maksimum file size-nya adalah 10. Ya, ini saya pilih 10. Di sini juga ada pilihannya 1, 10, 100, 1 GB dan 10 GB. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi di atasnya sini, keterangan. Oke. Keterangan di sini adalah saya buat drop down aja. Drop down-nya hadir, kemudian izin, yang terakhir sakit. Oke. Absen sudah kita buat, sekarang kita preview dulu. Oke. Dan sudah selesai kita buat untuk kelas 12 TKJ. Oke. Nanti judul akan kita rubah karena di jurusan ini, karena bahasa Indonesia tidak hanya di TKJ, maka nanti judulnya bisa kita rubah menjadi lebih umum. Oke. Kemudian langkah berikutnya, biar tampilannya lebih bagus, kita buat image atau background atau theme option. Kita pilih image-nya. Oke. Kita pilih. Di sini banyak sekali pilihannya, ada work, school, ilustrasi, birthday, food, party, just kidding, dan seterusnya. Oke. Saya pilih ini aja, gambar buku. Oke, insert. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. Nanti tampilannya kita lihat lagi di tampilan siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Terus yang berikutnya tadi, selain menambahkan file upload, saya di depan juga menyampaikan kita akan melakukan pembatasan di mana hanya satu siswa yang bisa melaksanakan absen di sini. Dengan cara bagaimana? Kita set melalui email. Kita klik setting, kemudian collect email address. Di sini kita batasi adalah limit to 1 respon. Oke, limit to 1 respon. Kita tidak usah mengetikkan email lagi di sini, ketik email kemudian masukkan. Nanti email di sini langsung keluar secara otomatis. Anak akan mengeluarkan juga secara otomatis. Oke. Kemudian klik presentasi. Kita kasih tulisan ucapan terima kasih karena sudah mengisi absensi. Oke. Terima kasih sudah mengisi absensi kelas. Oke, kita save. Oke. Kita lihat lagi di previewnya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah melakukan pembatasan bahwa hanya satu email yang bisa melaksanakan atau melakukan absensi daring pada hari yang setiap harinya satu email ini. Terus bagaimana jika menggunakan email lain? Kalau menggunakan perangkat yang sama, otomatis tidak bisa. Karena satu perangkat satu email, kecuali menggunakan perangkat lain dan email lain. Nah, misalkan ini temennya, kemudian temennya pakai email yang lain dan perangkat lain, itu masih bisa masuk. Oke, kita sudah jadi yang pertama tadi, upload file sudah. Kemudian presentasi sudah, kita sudah menambahkan ucapan terima kasih. Kemudian pembatasan absensi
untuk siswa sudah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengintegrasikan bahwa nanti cukup satu spreadsheet, kemudian isinya sheetnya adalah terdiri dari beberapa kelas-kelas. Oke, sekarang kita ganti dulu ini absensinya, misalkan absensi kelas bahasa Indonesia, kelas AIC aja, kelas AIC. AIC itu apa? Administrasi infrastruktur jaringan. Ini kelas saya sendiri. Oke, ini saya hapus. Oh, ini kalau ini TKJ aja ya. Oke, saya hapus lagi karena ini hanya TKJ aja. Nanti pesertanya saya hapus, saya ganti kelas bahasa Indonesia aja. Kelas bahasa Indonesia. Nah, ini kan nanti terdiri dari beberapa jurusan. Oke, karena bahasa Indonesia diajarkan di semua jurusan. Kalau AIJ tadi hanya diajarkan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, langkah berikutnya kita klik responses. Oke, responses kita klik, kemudian kita buat spreadsheetnya. Dulu. Oke, kemudian kita kasih nama absensi kelas bahasa Indonesia. Oke, create. Misal, udah kita create dulu. Nah, oke, kita lihat bahwa nanti yang tampil adalah timestamp, ini jam berapa mereka melakukan absensi, kemudian email address, kemudian hari tanggal, nama siswa, nomor absen siswa, jurusan, keterangan, sama bukti fisik kehadiran. Oke, sekarang kembali ke form. Ini kita close dulu. Ini kita close saja dulu. Kita buat ini tadi saya lupa. Oh, ini. Oke, kita close dulu. Ini kita buka lagi dulu. Kita kasih nama filenya. Oke, kita kasih nama filenya. Saya lupa klik di sini. Oke, dah. Sekarang kembali ke sini. Kita refresh F5. Oke, absensi kelas bahasa Indonesia. Absensi kelas bahasa Indonesia sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya mengintegrasikan dari beberapa absen itu menjadi satu spreadsheet, satu Excel ya. Oke, sekarang caranya cukup gampang. Panjenengan tinggal copy absennya sudah jadi menjadi beberapa kelas, yang jenengan butuhkan. Misalkan panjenengan butuh 4 kelas karena jumlah kelasnya hanya 4 ya, tinggal copy menjadi 4. Oke, kita copy menjadi 4. Make a copy. Oke, berarti 2 ya. Nah, ini 2 ya. Absensi kelas bahasa Indonesia dan absensi kelas copy of absensi kelas bahasa Indonesia. Oke, kita copy lagi, kita tambahkan 2 lagi. Oke, make a copy. Oke, satu lagi, make copy. Oke, make a copy. Nggak kelihatan di sini. Oke, make a copy. Oke, dah 4, cukup 4. Nah, ayo keluar. Klik. Nah, ini 4. Oke, sekarang kita rename. Ini kelas, misalkan ini kelas. Oh, nggak usah ya. Ini kita biarkan nanti untuk kelas apa itu, kelas TKJ. Kemudian ini kalau kita rename kelas, kopinya kita hapus menjadi absensi kelas bahasa Indonesia TKR. Misalkan TKR. Oke. Kemudian kita rename lagi, klik kanan, rename.
Ini copy off-nya kita hapus, kemudian kita tambahkan TBO, teknik bodi otomotif, oke, atau TPL. Oke, satu lagi, rename, copy off-nya kita hapus. Ini nggak wajib ya, copy kan ini hanya untuk memberi nama aja. KR sudah, TPL sudah, MM itu multimedia. Oke. Kita oke. Jadi sudah ada 4 kelas absen, yaitu kelas TKJ. Kelas TKJ nanti nama absensinya adalah absensi kelas bahasa Indonesia, kemudian absensi kelas bahasa Indonesia MM, kelas bahasa Indonesia TKR, dan kelas bahasa Indonesia TPN. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat spreadsheet-nya. Oke, kita buat spreadsheet-nya. Ini sini absen. Nama spreadsheet-nya adalah absensi kelas bahasa Indonesia ya. Kita harus tahu dulu nama absensinya adalah absensi kelas bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita buat spreadsheet-nya. Yang pertama TPL dulu. Oke. TPL dulu. Oke. Kemudian klik respon. Kemudian klik. Nah, kalau biasanya klik spreadsheet, kita klik sebelahnya. Select respon destination. Oke, select respon destination. Kemudian klik select exiting. Ya, kalau tadi kan create new absensi kelas bahasa Indonesia, kita milih dulu. Kita taruh di mana nanti. Oke. Kita pilih absensi kelas bahasa Indonesia. Oke, kita klik select. Oke. Dah. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat hasilnya di kelas bahasa Indonesia sudah ada 2 sheet. Ya, sudah ada 2 sheet. Oke. Nah, ini buktinya sudah ada 2 sheet. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ada form responses 1 dan form responses 2. Form responses 1 nanti untuk kita rename dulu untuk kelas TKJ. Rename TKJ. Kemudian ini rename untuk yang responses 2 untuk TPL. Kemudian kita buat lagi. Ini kita close lagi. Kita ke TPL sudah, TKR kita buka TKR-nya. Oke. Kemudian klik response ya, ini restore. Oke, klik response. Kemudian titik 3 di sampingnya, kemudian select respond destination. Oke, select exiting spreadsheet, kemudian klik select. Kemudian kita arahkan ke absensi kelas bahasa Indonesia tadi. Select. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada form responses 3. Jadi ini nanti untuk kelas TKR ya, kelas TKR. Question. Oke, kelas TKR. Oke. Kelas TKR. Kita kasih nama di sini TKR. Jangan sampai keliru ya. Ini TKR. Oke. Masih ada satu lagi. Nah, TKR sudah, MM. Oke, kita buka MM. Kemudian klik responses. Restore dulu. Klik responses. Kemudian klik tanda titik 3, select respond destination, kita select exiting spreadsheet, dan kita masukkan di bahasa Indonesia. Select. Oke, kelas MM. Oke, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, ini MM sudah masuk di sini. Jadi nanti tinggal rename MM. Jadi nanti kita punya rekapannya langsung satu spreadsheet terdiri dari banyak kelas.
Misalkan kelasnya panjenengan tidak, ini kan kelas besar, masih kelas besar ya. Misalkan anggap aja ini adalah MM1, TKR1, TPL2, TKJ2. Nanti bisa seperti itu. Panjenengan tinggal ngasih namanya menjadi MM, kemudian TKR, TPL, dan TKJ. Sesuai dengan kelas panjenengan. Oke, ini sama. Oke, nanti kita akan uji coba satu-satu apakah kalau kita nge-entry di kelas TKR akan masuk di kelas TKR, kelas TPL akan masuk di kelas TPL, kelas TKJ akan masuk di kelas TKJ. Oke, kita entry satu-satu. Oke, ini tadi kita coba, ini yang sudah terbuka adalah kelas apa ya ini ya? Kelas TKR. Oke. Oke, kita isi. Misalkan @gmail.com. Oke. Kita buat tanggalnya, kemudian kita buat namanya Najmudin, nomor absen apa aja, nomor absen 3 karena namanya di tengah. Kemudian jurusannya adalah TKR, kita klik dulu, keterangannya adalah hadir. Kemudian nanti kalau add file, kita klik add file, karena tidak ada, cancel dulu, kemudian submit. Nah, kita sudah mengisi bahasa Indonesia. Ini kelas TKR, kita lihat. Nah, ini di TKR saya sudah masuk. Langsung masuk di TKR. Saya mencoba MM. Nah, setelah MM. Kita lihat aja dulu ini MM atau jurusan lain. Nah, ini contoh bahwa saya tidak bisa melakukan memasukkan absensi lagi karena saya sudah masukkan di kelas TKR. Kenapa? Karena saya menggunakan perangkat yang sama. Nah, kecuali kalau nanti menggunakan perangkat yang berbeda. Nanti batasannya kita hapus dulu baru bisa masuk lagi. Ini contoh ya. Ini contoh bahwa satu email itu hanya bisa dipakai untuk membatasi satu siswa login dengan cara klik setting tadi. Kita limit kita limit satu orang saja yang bisa, limit satu respon di sini. Ya, ini kan karena dibatasi limit tuh satu respon. Kalau ini kita hilangkan, kita akan bisa masuk semuanya. Kemudian yang langkah terakhir yaitu bagaimana kita membagi absensi ini ke masing-masing jurusan atau masing-masing kelas. Ya, tadi kan kita di sini di Google Drive kita sudah membuat 4 absensi dengan jurusan yang berbeda. Jurusan yang berbeda ini maksudnya kelas ya, bukan jurusan ya, dengan kelas yang berbeda. Kemudian kita baginya juga satu-satu ya, baginya satu-satu sesuai dengan di tutorial yang pertama. Sama, diklik, kemudian diklik di sini, kemudian diklik di sini, kemudian send. Sama. Kemudian kita get link, kemudian copy, kita copy, kemudian kalau ini kepanjangan shorten URL langsung di sini juga bisa menjadi pendek tapi masih seperti ini. Kita buat di gg.gg atau di bit.ly atau di tini URL. Nah, itu nanti bebas, panjenengan bisa milih yang mana saja. Ya, bebas sesuai dengan pilihan ya. Kita tidak membatasi harus di gg.gg, .bit.ly atau di tini URL. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk panjenengan dan untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.